Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sudah menjawab salam Pak Yanuar. Kemudian kalian sudah menyempatkan waktu bertemu di tempat virtual ini ya, walaupun kita dalam kondisi seperti ini, tapi alhamdulillah kita dapat diberikan kesempatan untuk bertemu di ruang virtual ini. Nah, kita sebaiknya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, silahkan ketua kelas Asep ya. Asep, silahkan memimpin doa. Ya, silahkan Asep. Baik, Pak. Untuk memulai pelajaran hari ini, mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, berdoa selesai. Ya, terima kasih Asep. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala pada pembelajaran pagi kali ini. Nah, sebelum Pak Yanuar melanjut ke pelajaran, nah Pak Yanuar ingin mengabsen nih anak-anak ya. Coba kita absen. Nah, percuma ya kalian masuk ke dalam ruangan virtual tapi mematikan kamera. Nah, jangan sampai nanti kalian masuk ke Jimit tapi kamera dimatikan ditinggal pergi, jangan sampai seperti itu ya anak-anak ya. Nah, yang pertama Asep Yudi, ada Asep? Hadir, Pak. Iya, alhamdulillah sehat ya Asep ya. Alhamdulillah ya. Pak, sehat. Kemudian Pak. Alhamdulillah, Elif Afrida. Mana ini Elif Afrida? Hadir Pak, hadir. Alhamdulillah, sehat ya Elif ya? Sudah sarapan ya Elif? Alhamdulillah. Iya, belum Pak. Semangat Elif. Kemudian Minarni Arini. Nah ini murid teladan ini. Minarni Arini hadir? Hadir Pak. Alhamdulillah, sehat ya hari ini ya? Iya, mudah-mudahan Alhamdulillah Pak, sehat. Dan berpikir positif. Kemudian Nur Amalia Rahma. Nah ini si cantik ya. Nur hadir, Amalia. Pak. Alhamdulillah, ya, mukanya Pak. Seger ya. Sudah mandi ya? Ya, sudah Pak. Mandi ya? Alhamdulillah. Sudah, Pak. Kemudian ya, belajar dengan Bapak. Ya, ini si Jenang. Ya Pak, hadir. Retno, mana ini si Jedaka Retno? Mana ini Retno? Dalam saya Pak, habis pulang syuting, Pak saya Pak. Ya. Iya, tadi sehat, sudah ya, habis syuting ya? Pak, iya. Iya, alhamdulillah. Belum Pak. Belum, Masya Allah, nggak apa-apa. Yang penting berpakaian rapi, karena baunya nggak tercium sampai sini ya. Nah, kemudian. Oh iya Pak. Sumatutiyah ya, mana ini Suma? Hadir Bapak. Alhamdulillah, sehat ya Suma ya? Sehat Bapak. Alhamdulillah. Kemudian Warta Asrul, nah ini mana ini? Yang gagah, murid Pak Yanuar yang paling gagah ini mana? Warta Asrul? Hadir? Hadir Pak. Alhamdulillah, sehat ya? Siap ya? Pak, hadir. Kemudian Weli Susanti. Pak. Weli Susanti. Hadir Pak. Iya, Weli sehat ya? Alhamdulillah ya, sehat Pak. Iya, semangat. Kita harus tetap semangat Weli. Kemudian Wiwit Supriyani. Semangat. Wiwit. Mana Wiwit? Hadir Pak. Iya, hadir alhamdulillah. Pak. Sehat ya Wiwit ya? Alhamdulillah sehat Pak. Bugar ya, tetap bugar ya? Tetap bugar ya, Wiwit ya? Selalu bugar Pak. Iya, alhamdulillah. Kemudian Yosi Zamzuardi. Mana ini Yosi? Halo Yosi. Iya Pak, saya Pak, hadir Pak. Wah. Nah ini sinyalnya kuat ya Yosi ya, di rumah ya? Lagi di sekolah Pak. Ya demi kelancaran. Iya lagi di rumah Pak. Ini diusahakan mencari tempat yang sinyalnya yang kuat. Nah sebelum kita mulai pembelajaran, baik, Pak. silakan anak-anak mencari tempat duduk yang menurut kalian nyaman.
Karena nanti selama 2 jam pelajaran, Pak Yanuar akan menyampaikan materi, sehingga kalian akan lama-lama duduk di situ. Jadi nanti kalian jangan sampai meninggalkan tempat karena tidak nyaman. Mau pindah ke warung Pak karena tidak nyaman ya. Ini nyari tempat yang nyaman dulu anak-anak ya. Silahkan. Iya Pak. Nah, kemudian sebelum Pak Yanuar memulai pelajaran, nah silahkan anak-anak sudah masuk ke Google Classroom belum? Sudah Pak. Sudah Pak, sudah. Ya, linknya sudah Pak. saya kirim di pesan ya. Sudah saya kirim di pesan, silahkan yang belum masuk ke Google Classroom untuk segera masuk, karena nanti di situ ada tugas-tugas yang akan kalian kerjakan ya. Nah, sebelum mulai pelajaran hari ini, Pak Yanuar akan memanggil ingatan kalian tentang materi pelajaran yang kalian dapatkan kemarin. Nah, ada yang masih ingat kemarin belajar apa? Ada yang masih ingat? Anak-anak? Ya. Apa ya, Pak? Lupa, Retno ya? Itu ya, teks pidato ya, Pak? Atau apa ya? Cerpen. Teks cerpen, Pak. Cerpen, Pak. Iya, teks cerpen. Nah, kemarin kita belajar unsur kebahasaan pada cerpen. Nah, ini ciri-ciri kebahasaan. Yang kemarin kita pelajari, yang pertama, menentukan sudut pandang. Anak-anak masih ingat ya, sudut pandang itu apa? Ada yang masih ingat? Pusat pengisahan ceritanya, Pak. Pusat pengisahan ceritanya. Terima kasih, Yosi. Cerdas sekali ya. Berarti masih ingat. Kemudian, apa lagi, Pak? Ada apa lagi, Elif? Coba. Kedudukan pengarang, Bapak. Oh, kedudukan pengarang. Kemudian, setelah sudut pandang, ada apa lagi? Penokohan, Pak. Ya, penokohan ya, penokohan juga. Nah, tapi untuk yang masuk ke dalam aspek kebahasaan itu yang pertama sudut pandang, kemudian beberapa dialog, kemudian kata benda khusus ya. Ya, kata benda khusus, uraian deskriptif dan penggunaan majas. Masih ingat ya? Majas kemarin yang kita pelajari apa saja? Personifikasi. Metafora. Iya, permetafora. Satu lagi? Hiperbola. Kita pelajari. Nah, terima kasih anak-anak sudah mengingat pelajaran yang kemarin kita pelajari. Nah, sebelum lanjut lagi, Pak Yanuar mau tanya nih sama anak-anak. Kira-kira kalian cita-citanya jadi apa anak-anak? Coba. Jadi polisi, Pak. Polisi. Ya, Asep ya, orangnya gagah. Tentara, Pak. Pengen jadi polisi. Apalagi orang mau jadi tentara. Iya. Ya, luar biasa. Ada yang di sini cita-citanya jadi penulis. Bu Elif itu, Pak. Pak Elif, bukan Elif, nulis itu Pak Elif. Ya, kemarin cerita sama Pak Yanuar kalau cerpennya itu dia di majalah Lansis ya. Cerpennya luar biasa, kita berikan apresiasi kepada. Terima kasih Pak. Ya, cerpennya masuk ke dalam majalah Lazismu kemarin ya. Laporan sama Pak Yanuar. Kenapa? Dia teguh, kemudian dia tidak mudah putus asa membuat cerpen, beberapa kali ditolak dan lain sebagainya. Akhirnya dia mempunyai kesempatan untuk menampilkan cerpennya di majalah Lazismu ya. Terima kasih. Nah, itu merupakan kepuasan batin ya anak-anak ya, bahwa karya yang kalian ciptakan itu bisa dibaca oleh orang banyak. Nah, itu bisa diabadikan. Kalau patah mengatakan manusia mati meninggalkan apa anak-anak? Gading, Pak. Nama, Pak, nama. Ya, nama. Kalau manusia mati meninggalkan nama. Ya, selain nama, tentunya harus menggunakan meninggalkan nama yang baik anak-anak ya. Harus meninggalkan nama yang baik. Tambah lagi satu anak-anak. Manusia mati harus meninggalkan karya. Nah, ini teman kalian sudah sangat berprestasi ya, karena salah satu karya cerpennya itu diabadikan di majalah Lazis ya. Kemudian untuk materi yang akan kita pelajari,
Sebentar anak-anak ya, saya tampilkan PowerPoint-nya dulu. Mohon bersabar anak-anak. Iya, Pak. Sudah terlihat anak-anak? Sudah terlihat? Nah, pada pertemuan hari ini kita melanjutkan pelajaran yang kemarin, menulis cerita pendek ya. Nah, ini untuk ciri kebahasan cerita pendek itu kemarin sudah kita pelajari anak-anak ya, materi sebelumnya. Nah, kompetisi dasar yang Pak Yanwar sampaikan, nanti yang 4.6 ya, mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur kebahasaan. Nah, kemarin kalian sudah mempelajari tentang unsur kebahasaan cerita pendek. Nah, kemarin kan di latihan soal kalian Pak Yanwar amati kalian sudah bisa semua. Kemudian IPK-nya, indikator pencapaian potensinya. Kita fokus ke 4.6 lagi, menyusun kerangka cerita pendek berdasarkan pengalaman atau gagasan karya sastra berupa cerpen ya anak-anak ya. Kemudian yang kedua ya, kemudian yang cerita pendek. Nah, ini berdasarkan kerangka dengan memperhatikan struktur teks dan kebahasaannya. Nah, nanti yang kita pelajari itu anak-anak ya. Kemudian, tujuan pembelajarannya itu untuk apa toh? Nah, yang pertama, kalian nanti kembali ke kelompoknya kalian masing-masing ya. Kalian berdiskusi, kemudian menyusun kerangka cerita pendek berdasarkan pengalaman atau gagasan karya sastra. Dengan benar tentunya ya. Kemudian nanti kalian dengan pede, dengan percaya diri mampu menciptakan cerita pendek berdasarkan kerangka dan memperhatikan struktur dan teks kebahasaannya nih dengan benar. Nah, sebelum lanjut nanti kalian masuk kelas online dulu ya. Sudah masuk ini ya anak-anak ya? Sudah masuk belum anak-anak? Halo anak-anak? Sudah masuk belum? Coba Pak Yanwar. Sudah Pak. Cek dulu di kelas online Pak Yanwar coba cek ya. Pak Yanwar coba cek yang sudah masuk. Loadingku tidak bagus, Pak. Oh, Pak Yanwar, loadingku tidak bagus, Pak. Iya, nggak apa-apa Mbak Arini ya. Nanti dicoba lagi. Karena nanti berkelompok ya. Ini yang sudah masuk itu baru Nur Amalia Rahma di sini ya, baru Nur Amalia Rahma. Nanti Pak Yanwar harapkan teman-teman masuk ya di kelas tersebut. Iya, Pak. Iya. Bentar anak-anak. Sudah. Nah, Pak Yanwar jelaskan dulu langkah-langkah menulis cerpen itu gimana toh? Nah, yang pertama itu menentukan ide cerita. Nah, bagaimana ide cerita ini bisa didapatkan? Bisa dengan pengalaman pribadi atau kalian baca-baca cerita yang menarik ya, cerita yang menarik. Kemudian kalian menentukan ini bisa dibuat ide cerpen. Nah, nanti kalian bisa mendapatkan ide cerita itu dari manapun, dari imajinasi misalnya ya. Kemudian yang kedua, ini membuat kerangka karangan. Nah, nantinya membuat kerangka karangan ini harus memperhatikan struktur cerpennya. Kalian harus memperhatikan bagian orientasi, bagian pengenalan cerpennya itu seperti apa toh? Ya, nanti dimasukkan kalimat-kalimat deskriptif. Tujuannya untuk apa? Nanti untuk pembaca itu terpancing, terbawa suasana seakan-akan mengalami menjadi tokoh pada cerita yang kalian buat. Kemudian mengembangkan kerangka menjadi cerita utuh. Nah, ini tentu membutuhkan teknik.
selain membutuhkan teknik juga membutuhkan ide-ide kreatif ya. Kalian bisa mengembangkan kerangka tadi menjadi cerita yang utuh. Tentunya harus menarik. Bagaimana cerita itu harus biar menarik, dikemas dengan sedemikian rupa ya anak-anak ya. Kemudian memberi judul karangan cerpen. Kalian sudah membuat kerangka, kemudian mengembangkan menjadi cerita utuh, tentunya harus memberi judul karangan cerpen. Nah, bagaimana memberi judul karangan cerpen biar pembaca itu tertarik? Nah, tentunya judulnya harus unik ya. Kemudian bukan judul yang biasa-biasa saja. Nah, tujuannya untuk apa? Agar pembaca terpancing nih untuk membaca cerita yang kalian buat. Seperti itu anak-anak ya. Paham ya anak-anak ya? Halo, Paham, anak-anak? Pak. Iya. Kemudian langkah yang terakhir. Jelas, Pak. Iya, terima kasih anak-anak. Memeriksa kembali dan memperbaiki. Karena sebuah cerpen itu pasti membutuhkan cerpen yang bagus, itu membutuhkan waktu yang lama. Harus membutuhkan telaah yang lama, anak-anak ya. Kalian harus membacanya berkali-kali. Apakah ini pantas atau tidak? Apakah penulisannya ini benar atau tidak? Apakah pemilihan kata yang kita gunakan ini menarik atau tidak? Kemudian kita sudah memasukkan gaya bahasa, majas, agar memperindah cerita. Sudah atau belum? Kalau belum, kita masukkan. Makanya harus memeriksa kembali, membacanya berulang-ulang. Seperti itu anak-anak ya. Nah, kemudian silahkan kalian berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing ya nanti ya. Nah, kalian menyimak film pendek, ini film pendek banget, yang berjudul Butejo Marah dan berjudul Cerdas Tapi Malas. Kemudian nanti kalian merancang kerangkanya dulu ya. Kerangka baru membuat cerita pendek secara utuh. Kemudian nanti setiap kelompok menuliskan gagasan rancangannya di LKPD yang sudah disediakan. Nah, sebelum masuk ke pembuatan cerpen, Pak Yanuar kasih referensi dulu ya. Mungkin dengan kalian menyimak film pendek ini, kalian nanti muncul ide-ide kreatif yang kalian miliki ya anak-anak ya. Nah ini film pendek yang kakak kelas kalian buat ya anak-anak ya. Tapi ini sudah dia sudah lulus. Ini diproduksi pada tahun 2020 ya, bulan September tempatnya. Sudah siap menyimak anak-anak? Sudah siap? Sudah, Pak. Penasaran, Pak. Pak. Ya, Kalau siap, ya mari kita simak cerita film pendek. film apa sih Pak ini Pak? Iya, sebentar anak ya. Gak sabar aku Pak Pak, Yanuar pengen akan lihat Pak. menayangkan, tapi bukan. Iya, sabar ya, Asep ya. Sabar, Asep, sabar. Ya, semangat kalau soal film-film saya Pak Yanuar. Oh, iya dong. Nanti Pak Yanuar tampilkan semoga Itu sukanya nonton film action itu asal itu Pak Yanuar. Pinupin. Belum nontonnya Gimana Pinupin. Sep? Nontonnya Upin ya Sep ya. Nggak apa-apa, masih anak SMP itu nontonnya yang seperti itu. Upin, jangan film-film Korea ya. Apalagi Ya, yang film bohong Pak. viral Bohong itu ya. Retno bohong Pak. Asrul, Iya, Pak. Kesukaan Retno suka Asrul. film. Iya anak-anak, sebentar anak-anak, Pak Yanuar tampilan dulu. Mana Pak, nggak muncul-muncul filmnya, nggak sabar aku. Ya, sudah muncul belum ini Asep? Lama, Pak. Belum Pak, nggak muncul. Kakak aja yang muncul dari tadi. Ada musik ya, Pak. Sudah muncul belum anak? Wiwit joget, Pak. Wiwit joget. Iya, Itu ada Pak, musiknya, banyak. Pak. Jadi saya Sudah muncul belum, joget. Belum. Jangan joget dulu, ditahan ya, Lim ya. Oh, sudah. Ini baru Sudah muncul, Pak. muncul belum ini anak-anak? Ya, udah muncul, Pak. Iya.
Sabar ya anak-anak ya. Sudah, Pak. Muncul. Pak Yanuar ini agak lemot. Kok nggak gerak ya Pak ya? Pak Yanuar. Filmnya nggak gerak Pak. Filmnya terjeda, Pak. Oh, udah itu. Salah karo koncone. Dolanan HP wae neh. Karemu iki piye? Yang aku tuh kula nggih sinau sing tenanan kok. Ya pokoknya aku nggak mau tahu semester ngarep bijine kudu apik melu ranking 10 besar. Apa lho? Bapak lagi EFH iki lho. Ning yo dimoke tanggal lak yo rapi nak lho. Iku putrane niku lho. Biji kok elek kabeh. Matematika, IPA, bahasa Inggris ning iso KKN kok. Saya isih mami. Dolanan HP wae. Lah iku pun delok ciliane, aja menyimpulke. Ya dereng sih, tapi kan dulu mau diko nek arah kuwi ra masuk 10 besar, ini elek. Dak yo ora ngene dolanan HP lasin aku ta. Ini musuh budaya Israel. Asal pengalaman dia kan Israel. Kamu lah dia berarti lo berdasarkan penting orang. Yo sih kan di Cina yo sih. Nah, misalnya anda wis sinau, contoh yo waktu sinau kok kabeh habis terus. Padahal yo umur santai yo seneng yo dolanan. Dolan yo udah sinau. Kalau yo seneng nyanyi kok. Saya aku seneng. Apa seneng tenan gitu. Ya itu lah resiko dhewe to, Pak. Aku yo seneng nyanyi, kadang yo seneng bakare bocah yo gitu. Nek apa seneng matematika, ya wis berarti kudu sinau matematika ben sini api. Terus ibu yo sing sabar nek ngandani nyata ora kuwi. Terus kita, Bu. Ya. Wis Bapak. Sekalian sih. Nah, itu film pendek yang pertama, nah ya. Kemudian Pak Yanuar akan tampilkan film pendek yang kedua. Berapa film Pak? Ada berapa? Pak, nonton film terus aja, enggak usah pelajaran. Ya benar. Asap Habis sama ini matematika Asep aku enggak suka. No. Ya Pak ya. Film India ada nggak, Pak? Film India, Wiwit itu loh senengnya ngaco. Film Korea, Pak. Sukanya Sarukan itu Pak Wiwit. Ya kan bagus pada joget-jogetnya. Maaf anak-anak, koneksi internetnya tidak stabil. Pak Yanuar hampir saja keluar. Sebentar anak ya, yang kedua. Nggak apa-apa, Ya, Pak. banyak, Nggak Pak. apa-apa, Pak. Kami masih Tulis menunggu, sinyalnya satu Pak. karung aja, Pak. Ya, terima kasih. Sudah muncul belum anak-anak? Belum, Pak. Ada, Pak. Oh, ya. Terus kelas Nah, kita kapan Pak yang bikin kedua. filmnya Pak? Kelas kita kapan Sabar. bikin filmnya? Gimana, Sep? Kelas kita kapan bikin filmnya? Itu kan punya kakak kelas. Iya, besok Pak Yanuar ajak kalian bikin filmnya ya anak-anak ya. Film yang Asik. bagus. Bisa jadi nanti dengan Pak, saya jadi pacarnya Yosi ya, Pak. anak SMP. Untuk Nggak SMP boleh, nggak boleh boleh. pacar-pacaran yo Pak yo. jadi artis. Iya, nggak Bahkan boleh. acting. Ya, sudah ya anak-anak ya. Enggak boleh. Sudah muncul, Pak. Iya, sebentar.
Ahli. Lagi ngapain? Waalaikumsalam, Ais. Aku lagi ngerjain tugas. Sini masuk. Tugasnya kan gampang. Kita kerjain nanti aja. Main dulu yuk. Bentar, Ais. Ini tugasnya agak sulit. Kalau dikerjain nanti nggak selesai-selesai. Apalagi nanti jadi males. Oh, yaudah. Aku telah tahu kita memang tak mungkin, tapi mengapa kita selalu bertemu? Aku tak tahu hati ini harus menghindar, namun ternyata aku tak bisa. Maafkan aku terlanjur mencinta. Ais. Alhamdulillah tugasnya sudah selesai. Astagfirullah, tinggal 30 menit lagi. Ais. 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 Is. Ais. Bangun. Ais. 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 Apa sih, Di? Ini tugasnya tinggal 30 menit lagi, bangun. Oh iya, aku pulang dulu ya, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kenapa, pulang-pulang kok salamnya gitu? Mukanya kok bete gitu sih, Bu? Aku nggak dapat nilai matematika. Kok bisa? Saya gimana? Waktuku tuh udah mepet, Bu. Aku malu kalau sampai nggak dapat nilai. Ais, dengerin. Meskipun kamu itu pintar, kamu nggak boleh meremehkan tugas dari guru. Kalau kamu meremehkan Nihat, kamu kena getahnya kan? Nihat tuh only. Dia tuh nggak pintar, tapi karena dia tekun, dia bisa selesai tugasnya. Masa aku kalah sama Orly, Bu? Nah, ini nih. Kamu tuh udah sombong loh ya. Manusia secerdas apapun, ketika dalam dirinya itu ada kesombongan, akan jatuh juga. Satu, kamu tadi sudah meremehkan Orly. Yang kedua, sekarang kamu mau sombong. Terus aku harus apa, Bu? Ya, tanggung jawab dong. Kamu tanya gurumu, minta maaf. Lalu kamu bilang, bagaimana caranya agar bisa mengerjakan ulang. Ya, Ais ke kamar dulu ya, Bu. Oke. Dasar anak zaman sekarang, sukanya menunda pekerjaan. Nah, anak-anak, jangan pernah kalian menunda suatu pekerjaan. Karena selain pekerjaan akan menumpuk, hal tersebut akan membuat pekerjaan kalian tidak maksimal. Bukankah di dunia ini kita memiliki 24 jam? Tapi sayang, tidak semua manusia dapat memanfaatkannya dengan baik. Sehingga hasil yang diperoleh pun berbeda-beda. Larangan untuk menunda suatu pekerjaan pun senada dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surat Al-Insyirah ayat 7, yang artinya, maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Ya, seperti itu anak-anak. Nah, kita lanjut ke pembelajaran lagi. Nah, tadi kalian sudah ditayangkan 2 video. Nah, nanti kalian silahkan anak-anak berdiskusi ya, berdiskusi. Nanti diskusikan, nanti LKPD-nya sudah Pak Yanwar kirim di lembar kerja peserta didik ya.
Nah, ada pertanyaan anak-anak? Ada Pak. Iya, Asep, silahkan Asep. Anu Pak, gini, saya tuh kan punya pengalaman menarik Pak. Iya. Tapi saya bingung Pak, caranya nulis cerpen yang baik itu gimana? Oh, bingung ya, padahal dia Asep ini punya pengalaman yang menarik. Kemudian dia bingung bagaimana membuat cerpen ya. Nah, ini nanti Asep nanti untuk membuat cerpen nanti bisa mencari referensi. Kamu bisa menentukan tokoh sudut pandangnya dulu, apakah kamu ingin menjadi orang pertama di situ ya, orang pertama, kemudian sebagai pelaku utama atau orang pertama yang juga sebagai pencerita. Nanti bisa dituliskan itu di situ Asep ya, kalian buat kerangkanya dulu paling tidak. Nah, gitu anak-anak ya, karena waktunya sudah habis. Terima kasih anak-anak ya, sudah mengikuti pelajaran Pak Yanwar dengan hati yang gembira, dengan hati yang riang. Makanya untuk tugasnya silahkan nanti cek LKPD yang ada di Google Classroom ya anak-anak ya. Nah, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajarannya Pak Yanwar dengan hati yang gembira. Kita akhiri. Iya Pak. Ya, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah dulu anak-anak yuk. Alhamdulillah. Pembelajaran ini selesai, nanti ada salah satu kalian yang mencontoh Elif ya, menjadi penulis cerpen yang diterbitkan di surat kabar atau media. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.